Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tak ada yang mustahil. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian pasal 18 ayat 14a. Demikian sabda Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu sore ada seorang wanita muda yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan sedang meninggalkan kantornya. Ia bertemu beberapa pria yang berjalan mendekati dia dari arah tempat parkir yang gelap. Sambil mengejek dan mengucapkan kata-kata ancaman kepadanya, mereka berjalan semakin mendekat. Merasa takut dan ingin segera meninggalkan tempat tersebut, wanita itu dengan segera duduk di kursi pengemudi, menutup pintu mobil dan menguncinya. Ketika ia memandang melalui kaca spion, ia dapat melihat bahwa para pria itu hanya beberapa langkah di belakangnya dan mereka tertawa-tawa. Dengan cemas ia memutar kunci mobil, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Mobilnya tidak bisa berjalan. Tahu bahwa ia dalam keadaan bahaya, wanita itu melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama beberapa bulan, yaitu berdoa. Ia berdoa agar Tuhan melindunginya. Sekali lagi, ia memutar kunci mobil dan kali ini mesin mobil bisa berfungsi dan ia pun langsung tancap gas. Saudara yang terkasih, pagi harinya wanita tersebut berusaha menjalankan mobilnya kembali, tetapi tidak bisa. Walaupun ia mencoba menghidupkan mobil itu berkali-kali, mobilnya tetap tidak berjalan. Akhirnya ia meminta mobil itu ditarik ke bengkel dan menjelaskan bahwa mobil itu tidak dapat dihidupkan mesinnya. Padahal malam sebelumnya bisa, walaupun tadinya juga tidak bisa. Setelah memeriksa mesin mobil, sang mekanik yang kebingungan itu bertanya, apakah mobil itu bisa dihidupkan malam sebelumnya? Setelah mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh wanita itu, sang mekanik memberitahu bahwa seharusnya mesin mobil itu tidak dapat dihidupkan sama sekali, karena tidak ada aki di dalam mobil tersebut. Wanita itu terkejut mendengar penjelasan dari sang mekanik. Sekilas ia mengingat kembali kejadian semalam. Ia ingat raut wajah para pria tersebut terkejut ketika ia berhasil menghidupkan mesin mobil. Pada saat itulah ia menyadari bahwa para pria itulah yang telah mengambil aki mobilnya. Dari kejadian itu, imannya kembali dipulihkan dan ia menjadi percaya pada kuasa Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa anak-anaknya kembali percaya kepadanya. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita kecewa dan bahkan marah pada Tuhan. Mulai dari doa tidak dikabulkan, sampai ada banyak masalah bertubi-tubi yang menimpa hidup kita
dan seolah-olah tidak ada jalan keluar walau kita sudah berdoa. Hal itu bukan berarti Tuhan tidak bersama-sama dengan kita lagi. Dia tetap ada dan siap menjawab doa kita dengan caranya yang ajaib dan bukan dengan cara kita. Saat Ia menjawab doa kita dengan caranya, maka kita akan tersentak kagum dan pada akhirnya mau mengakui Dia sebagai Tuhan yang hidup, yang setia menjawab doa. Saudara yang terkasih, doa selalu mendatangkan mujizat. Ketika kita memohon belas kasihan-Nya, maka Tuhan akan datang menolong. Karena itu, percayakanlah seluruh hidup kita kepadanya. Saudara yang terkasih, jika ada di antara saudara yang hidupnya sudah mulai menjauh dari Tuhan, mari kembalilah. Percayalah akan kasih dan kuasa-Nya. Percayalah bahwa tak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, asal kita percaya kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah punya rencana jahat untuk kita. Rencana dan kehendak-Nya adalah baik untuk kita anak-anak-Nya. Karena itu, milikilah karakter, mempercayai Tuhan secara penuh, agar kita dapat melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami kalau kami pernah tidak mempercayai kuasa-Mu. Kini hati kami terbuka untuk kuasa dan mujizat-Mu. Yakinkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.